Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi dari makalah kami yang berjudul jenis-jenis pembiayaan syariah. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama. Saya Agnia Kamila ingin menjelaskan tentang konsep dasar pembiayaan. Pengertian pembiayaan. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Adapun tujuan dari pembiayaan yaitu yang pertama, peningkatan ekonomi umat, yang kedua tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yang ketiga meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja baru. Selanjutnya yaitu fungsi pembiayaan. Yang pertama, memberikan pembiayaan dengan prinsip syariat yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Yang kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Dan yang ketiga itu membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Adapun unsur-unsur pembiayaan yang pertama kepercayaan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Pembiayaan internal. Yang pertama, pemfaktoran piutang dagang. Alih-alih menaruh penjualan kredit dalam bukunya tersendiri atau beberapa di antaranya tidak pernah ditagih. Perusahaan kecil dapat menjual hak piutang dagangannya kepada suatu faktor. Dan yang kedua itu sewa. Sewa merupakan teknik pembiayaan bootstrap yang umum ditemui. Saat ini perusahaan kecil dapat melakukan sewa yang hampir setiap jenis aset, baik itu dari ruangan kantor, telepon hingga peralatan lainnya. Dan yang terakhir itu kartu kredit. Sumber pembiayaan yang paling umum ditemukan oleh perusahaan pada saat ini yaitu kartu kredit. Mendapatkan biaya awal bisnis dengan menggunakan kartu kredit yang membebankan suku bunga sebesar 21% atau lebih merupakan hal yang mahal dan beresiko. Tetapi beberapa perusahaan tidak memiliki pilihan lain. Pembiayaan dalam perspektif perbankan syariah. Pembiayaan syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kemudian adapun penggunaan pembiayaan syariah, yang pertama adalah pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Adapun unsur-unsur pembiayaan syariah, yang pertama adalah bank syariah, ialah badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Kemudian kepercayaan, memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana dari bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Kemudian akad, ialah kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh bank syariah dan pihak nasabah. Dan yang terakhir ialah jangka waktu, ialah periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. C. Pembiayaan syariah lainnya. Makna kegiatan pembiayaan syariah lainnya ialah kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi perusahaan pembiayaan yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah adalah kemestian yang tidak boleh dilanggar. Kemudian dasar pengembangan model kegiatan pembiayaan lainnya ialah terdapat dalam peraturan Ketua BAPA AM LK nomor PER 03 BL 2007 pasal 6 huruf E. Perusahaan pembiayaan syariah
bisa melakukan atau mengembangkan model kegiatan pembiayaan lain di luar model kegiatan pembiayaan yang telah ditetapkan. Kemudian prinsip dan kriteria pengembangan model kegiatan pembiayaan lainnya ialah ada prinsip bagi hasil jual beli serta prinsip sewa menyewa. Konsep ekuitas dalam pandangan syariat Islam menurut Triyuwono 2000, konsep kepemilikan dalam Islam merupakan konsep dengan metafora amanah, yaitu seseorang yang memiliki suatu barang pada hakikatnya memperoleh titipan yang diamanatkan kepadanya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Urgensi teori ekuitas dalam keuangan syariah ialah ketika kepemilikan berkembang menjadi permasalahan yang kontroversial, pada saat itu pula mulai timbul tuntutan kritis terhadap lembaga dan pranata milik. Problem yang paling umum adalah lembaga atau pranata milik selalu dianggap memerlukan legitimasi berdasarkan tujuan sosial atau tujuan yang lebih memanusiawi secara asasi. Alasannya tercakup dalam dua fakta. Pertama, milik adalah suatu hak dalam arti suatu klaim yang dapat dipaksakan. Kedua, meskipun sifat klaim yang dapat dipaksakan tersebut membuat hak kepemilikan menjadi hak menurut hukum. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya ialah aplikasi model pembiayaan syariah lainnya. Pembiayaan berbasis ekuitas dalam keuangan syariah dalam PSAK nomor 21 dinyatakan bahwa ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan kedemikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Kemudian adapun komponen serta tujuan laporan ekuitas. Ekuitas dalam entitas bisnis timbul dari hak kepemilikan atau ekuivalennya. Hak tersebut meliputi relasi antara perusahaan dan pemiliknya sebagai pemilik. Kemudian tujuannya itu berfokus pada dua hal pokok. Yang pertama adalah sumber ekuitas menyatakan bahwa titik pandang terhadap sumber ekuitas secara imperatif mensyaratkan perlunya klarifikasi atas hak-hak kepemilikan dan pelaporannya dalam neraca. Kemudian pelaporan ekuitas dalam neraca tidak menginformasikan secara tersendiri, tetapi memperlakukan hukum sebagai kerangka pembatas tata cara pelaporan ekuitas dan neraca.